yang harusnya kita rayakan besok tanggal 31 Agustus 2024. Kita mulai ibadah kita dengan lagu pembukaan. Menandai diri kita dengan tanda salib kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pegawai dan anak-anak yang kami kasihi, hari ini kita bersama-sama berkumpul di sekolah kita seperti layaknya biasanya, tetapi ada yang membedakan kita berkumpul pada hari ini sebab kita merayakan hari raya ekologis atau dalam ensiklik kepausan yaitu Laudato Si. Nah, ekologis yang biasanya kita kenal itu adalah mengenai tentang alam, pelestarian kita terhadap lingkungan di sekitar kita, dan kita juga terlibat secara aktif untuk merawat lingkungan yang ada di sekeliling kita. Maka dari itu ada tema permenungan. Maka dari itu ada tema permenungan kita pada Hari Ekologis di tahun ini menurut Uskupan Agung Medan, yaitu berpartisipasi mengembangkan ekonomi berkeadilan ekologis yang menjaga keberlanjutan bumi. Nah, kenapa tema ini diangkat? Secara singkat, Miss mau menyampaikan dalam kata pengantar ini bahwa keadilan dalam ekologis itu kita, seluruh ciptaan Allah, saling berhubungan, saling berkaitan atau yang disebut dengan korelasi. Kita, ciptaan Allah yang paling sempurna, dituntut atau diberikan tugas yang paling tinggi oleh Allah kepada kita untuk menguasai seluruh ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah kepada kita, dan dengan secara khusus kita dituntut dan diberikan tugas oleh Allah kepada kita untuk melaksanakan, melestarikan dan merawat bumi yang kita pijak atau yang tempat kita tinggal saat ini. Maka sebelum kita memasuki ibadat kita, marilah kita meredahkan hati di hadapan Tuhan dan sekaligus mohon ampun daripadanya. Marilah kita bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa,
saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa yang berjuang untuk menjaga dan merawat bumi ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan meraja dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan. Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang tua yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang akan diri di hadapan Allah, tapi kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Berbahagialah bangsa yang anaknya adalah Tuhan. Suku bangsa yang dipilih Allah menjadi milik pusakanya. Tuhan memandang dari surga dan melihat semua anak manusia. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berbahagialah bangsa yang dipilih Tuhan menjadi milik pusakanya. Haleluya, 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 haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saatnya jam pertama dimulai. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat.
Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan kepada mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberikan, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lingkungan serta alam semesta yang telah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Dan lalu, kenapa bacaan pertama serta bacaan Injil yang telah kita dengarkan hari ini tadi berkaitan dengan tugas-tugas serta talenta atau kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi, kemampuan atau bakat ataupun talenta yang kita bisa itu berkaitan dengan apa yang akan kita rayakan hari ini. Tuhan itu, Allah Bapa, memberikan kepada kita yaitu akal budi dan kehendak bebas. Nah, dari seluruh ciptaan Allah, manusialah yang ciptaan Allah paling sempurna ataupun paling istimewa, ataupun yang
sebagai kesayangan Allah. Nah, karena kesayangan Allah kita ini yang mempunyai akal budi, yang mempunyai kehendak bebas itu, kita diberikan tugas oleh Allah untuk merawat bumi, alam ciptaan yang telah disediakan oleh Tuhan kepada kita untuk tempat kita tinggal. Nah, lalu kenapa harus kita lestarikan? Kenapa? Kita tahu bahwa banyak permasalahan lingkungan, bencana alam yang terjadi di sekeliling kita. Bahkan baru-baru ini kita tahu terjadi gempa bumi di Pulau Jawa, nggak usah kita apa ya. Nah, jadi bencana alam, lingkungan yang mungkin saat ini kita tahu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah, maka itu di dalam gereja Katolik dan mungkin seluruh kita umat Kristiani yang tahu, kita itu memang diajarkan untuk merawat lingkungan di sekitar kita. Bahkan ada kata-kata yang benar-benar tergugah menurut Misya, yaitu pertobatan ekologis. Nah, kenapa disebut pertobatan ekologis? Kalau kita tahu arti pertobatan itu adalah rasa sesal ya, rasa bersalah akan perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, jangankan orang-orang di luar kita, bahkan kita sendiri pun juga melakukan hal itu. Contohnya, di luar kita sadar maupun kita menyadari hal itu, kita bisa membuang sampah di tempat sembarangan. Itu hal yang paling sederhana. Maka, mengapa suster kepala sekolah kita secara tegas mengatakan kepada kita semua anak-anak MIS untuk melihat ada sampah dibuang, disabu. Ingat itu. Itu bukan suatu hal untuk merawat lingkungan di sekitar kita, dan bahkan kita nanti juga melakukan penanaman bunga ataupun ada pohon juga yang mungkin nanti kita akan tanam di sekeliling kita. Kita tambahi juga warna-warna yang baru yang memberikan kehidupan bagi kita. Maka kita gunakanlah semuanya kemampuan, talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita secara khusus untuk menjaga kelestarian alam di sekitar kita. Marilah kita sama-sama bertobat, menyadari kesalahan kita, bahwa apapun yang telah kita lakukan secara sadar dan juga tidak sadar, perbuatan dan juga tingkah laku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, marilah kita ubah saat ini juga. Amin. Menyampaikan doa-doa kami kepadamu, sudilah mendengarkan dan mengabulkan permohonan kami ini. Para pemimpin negara kami, ya Bapa, Maha Pengasih, bantulah para pemimpin negara kami agar mereka sungguh menaruh perhatian pada kelestarian alam ciptaanmu. Semoga karena rohmu mereka berani menghalau aktivitas-aktivitas yang merusak alam ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, utusan Roh Kudus-Mu bagi para pemimpin gereja kami agar mereka tetap bersemangat dalam mewartakan sabdamu, dan juga dengan semangat membara mereka selalu menunjukkan sikap peduli pada alam, dan juga tiada hati-hatinya menyerukan suara pengabdian untuk merawat bumi ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pejuang lingkungan hidup,
Lindungilah dan berkatilah para pejuang lingkungan hidup yang selalu memberikan perhatian pada alam ciptaanmu ini. Semoga badan mereka semakin dilihat dan diikuti oleh banyak orang, sehingga alam kami semakin indah dan sungguh baik adanya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. bagi kami di sini, ya Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu, ajarlah kami supaya selalu peduli pada alam ciptaanmu, tempat kami hidup dan mengasihi rezeki. Semoga kami tidak hanya mengambil keuntungan semata dari alam ini, tetapi kami juga turut ambil bagian dalam merawat alam ini untuk keberlangsungan hidup semua ciptaanmu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa kita secara pribadi dan secara khusus untuk Hari Ekologi saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Kami mohon, berkenanlah mendengarkan seruan dan permohonan kami ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang marilah kita satukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Persembahan Tuhan mengasihiku, Kau memilikiku, hanya betapa hatiku berterima kasih, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup bagiku, segenap hidup, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untukku mempersembahkan hanya ini Tuhan permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena lewat peringatan Hari Ekologis yang kami rayakan pada hari ini telah mengingatkan kami akan pentingnya mencintai dan merawat bumi ini. Bantulah kami agar dalam mengembangkan perekonomian hidup kami tetap berlaku adil terhadap alam ciptaanmu. Bantulah kami agar tidak bersikap tamak dan rakus, melainkan tetap memperhatikan keberlanjutan alam yang menjadi tempat kami hidup. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Serta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah Bapa menguatkan, mendampingi, dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat peringatan dan perayaan Hari Ekologis sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup. Alam raya karya Bapa bagi manusia, megah dan perkasa, subur serta kaya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun dicintanya, walaupun durhaka kami tinggalkannya, hingga seluruh bangsa memuji padanya. Hosana pada Allah Bapa. Milikilah wawasan Nusantara, selamatkan dan lindungi lingkungan kita. Jadilah pemeran penting dalam kebermanfaatan hidup, merawat bumi, manusia, alam dan seisinya. Sebagai makhluk hidup dapat memberi aksi nyata, melestarikan lingkungan hidup, agar kehidupan kita berlangsung dengan baik. Lingkungan kehidupan kita, birukan langit, hijaukan bumi, menata perilaku, tingkatkan kesadaran, jadilah garda terdepan, mendukung perubahan, pelestarian lingkungan hidup. Birukan langit, hijaukan bumi, menata perilaku, tingkatkan kesadaran, jadilah garda terdepan, mendukung perubahan, pelestarian lingkungan hidup. Mari bersama-sama menjaga anugerah Tuhan. Milikilah wawasan Nusantara, selamatkan dan lindungi lingkungan kita. Jadilah pemeran penting dalam kebermanfaatan hidup, merawat bumi, manusia, alam dan seisinya. Sebagai makhluk hidup dapat memberi aksi nyata,